Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 5 Maret ya 2025. IHSG tadi siang itu naik 151 poin 2,37%. Jadi kalau dilihat itu gejolaknya secara overall asingnya tidak terlalu banyak keluar ya. Kalau nggak salah cuma 70-an miliar. Net sale-nya 78 ya. Nah, kita nggak tahu apakah ini selesai atau tidak. Tapi kalau saya lihat di broker summary tadi juga eh, yang paling jualan banyak itu si YU, dan ini memang asing ya, CGS Internasional, Valburi juga. Nah, yang banyak beli itu JP Morgan. Karena kemarin mereka merekomendasikan untuk saham-saham bank dan dia ngambil di BRI ya. Kalau dilihat lebih detail banyaknya di BRI. Value hari ini 1,9 triliun. Satu broker saja. Besar uangnya ya. Dan sebenarnya naik turun tuh biasa, hal yang biasa. Nah, saya hari ini akan bahas mengenai AADI karena AADI satu paket dengan Adaro kemarin pas waktu kasih laporan keuangan ya. Eh Kalau dilihat dari resumenya pendapatan turun sedikit, kemudian laba juga brutonya turun, tapi laba periode berjalannya itu malah naik ya. Kemudian dari sisi aset dan saldo laba turun karena kemarin kan tahun 2024 ADI bagi dividen ke Adaro juga ya. AADI ini dimiliki oleh Adrus Strategik itu 41%, kemudian Boy Thohir ya Pak Boy Thohir 5,7, Alamtri Resource dia pegang 15%. Alamtri berarti Adro kode tikernya. Dan ada beberapa ya komisaris pegang sedikit 8.500 lembar, Julius Aslan pegang 2 juta lembar, 2,5, Pak Priyadi, Bu Susanti, dan selain itu masyarakat. Tidak ada yang aneh. Dari pengendali-pengendalinya ya biasa-biasa saja seperti konglo-konglo seperti biasanya. Nah, kita masuk ke uh, laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan ini pendapatan usaha ini dalam ribuan dolar. Jadi kalau 5.300.000 ini berarti 5,3 miliar dolar. Berarti pendapatannya dibandingkan 2023 itu 5,9 ke 5,3. Memang turun secara revenue. Beban pokok pendapatannya juga ikutan turun signifikan. Laba brutonya dari 1,7 ke 1,4 turun. Laba usahanya naik karena di sini ada beban pendapatan lain-lain itu plus. Nah, biasanya kayak gini nih selisih kurs biasanya. Ini di catatan nomor 33. Nanti kalau teman-teman mau lihat notes-nya cek aja di catatan 33. Tapi biasanya saya agak males karena maunya cepet aja. Kan ini sudah biasa ya. Perusahaan-perusahaan yang listing kayak Adro, kayak ADI ini kalau bikin laporan keuangan ya sudah bertahun-tahun begitu. Jadi buat saya karena sudah biasa lihat, jadi nggak apa istilahnya ya, nggak terlalu curious gitu atau nggak terlalu penasaran harus harus ngecek sampai bawah-bawah. Ya ini kelemahan ya teman-teman ya, jangan diikutin. Harusnya harus benar-benar dicek sampai detail ya. Jangan ikut-ikut. Terus laba tahun berjalan naik. Nah, tapi kalau kita mau lihat operasional harusnya di laba operasional ya, laba usaha ya, laba usaha atau laba bruto lah. Laba bruto ini berarti kan beban pokok ya. Jadi pendapatan usaha dikurangi beban pokok. Nanti sebenarnya ada EBITDA dan segala macam. Artinya kalau hanya lihat net profitnya saja atau laba tahun berjalan saja, itu masih ada beberapa istilahnya kungfu-kungfu yang ada di atasnya. Selisih kurs itu bisa dimasukkan, tapi sebenarnya selisih kurs itu bukan performa aslinya sebuah usaha gitu. Karena dia hanya setahu saya ya hanya hedging, hanya budgeting awal, estimasi awal gitu. Oke, kita lanjutkan. Dari situ berarti kita akan coba lihat
dari sisi saldo ya. Saldo laba tadi kalau dilihat memang turun. Jadi ini di Januari 2023 dia punya saldo laba 1,6 miliar dolar. Berarti sebenarnya kebiasaannya si AAD ini segini ya. Karena pada waktu 2023 dia bagi dividen 900 juta dolar ini, 910, saldo laba akhirnya di 2023 itu 1,8 miliar dolar. Nah, kalau dilanjutkan di 2024, dia punya di Januari 2024 itu 1,8 miliar dolar. Udah gitu dia bagi dividen kan, ini ada total penghasilan, penghasilannya berarti jadi plus 1,2 juta dolar. Berarti ini tuh sekitar 1 tahun laba lebih sedikit ya. Nah, karena dia kemarin bagi dividen yang cukup besar ke Adro, kemudian Adro bagi dividen juga ke pemegang saham, ya di mana teman-teman juga dapat kucurannya ya, yang kemarin pegang Adro pada waktu sebelum bagi dividen, sebelum dia rontok 2 kali ARB itu, 2 kali apa 3 kali ARB. Nah, ini berarti sekitar 2,6 miliar dolar ini yang sudah dibagikan. Sehingga saldo akhirnya adalah per 31 Desember 2024 ini adalah 394 juta dolar. Apakah di tahun 2025 ini mereka akan bagi dividen? Saya rasa dengan kebiasaan Adro ini baru estimasi ya, baru bicaranya peluang. Tentu saja investasi itu hanya bicara terkait dengan peluang. Peluangnya bagaimana? Karena kita tidak tahu persis. Analisa begini tidak ada salah dan benar ya. Yang ada itu resiko. Jadi kalau saya menganalisa, belum tentu benar, belum tentu juga salah. Yang ada risikonya pasti berbeda-beda. Kalau saya analisa segini, risikonya ini. Kalau analisanya segini, risikonya ini. Gitu. Jadi biasakan juga kita memahami kondisi psikologisnya masing-masing orang. Makanya kalau saya analisis begini, jangan ditelan mentah-mentah. Silahkan riset sendiri, silahkan cek sendiri. Sehingga kita punya keyakinan sendiri. Itu pentingnya bahwa di YouTube atau di internet itu hanya referensi. Pastikan itu hanya referensi saja. Bukan sebuah rekomendasi. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita udah masuk ke bursa, kita harus belajar gitu. Dan saya pun dalam tahap ini juga belajar. Kemarin ada yang komen, terima kasih ilmunya. Sebenarnya tidak ya, maksud saya ini biasa, hal biasa. Kalau kita sudah biasa seperti ini, sebenarnya ini hal biasa. Tidak ada yang istimewa gitu. Tapi memang ada orang-orang yang masuk di bursa agak males lihat laporan keuangan, agak males lihat angka-angka. Ya sudah, kalau memang itu pilihannya, bisa pakai referensi yang lain-lain, bisa sewa penasihat keuangan, bisa lihat YouTube seperti ini gitu ya, untuk dijadikan referensi. Tapi kalau ada salah, jangan pernah menyalahkan yang menganalisis. Karena keputusan beli itu murni ada di kita. Kalau saya salah beli, itu murni karena saya yang salah ngeklik misalnya. Jadi bukan salahnya siapa-siapa. Itu yang paling penting yang harus kita pahami juga. Nah, analisanya kalau dia punya saldo laba segini, feeling saya atau analisa saya, dia akan kembalikan dulu. Jadi sampai akhir tahun 2025 ini mungkin dia akan tetap beroperasi seperti biasa dan nanti punya saldo laba tambahan. Jadi seolah-olah mungkin dia akan punya sekitar 1,2 miliar dolar lagi. Atau kalau sama seperti laba tahun 2024, ya berarti sekitar 1,3, 1,2 ya labanya. Sehingga nanti di akhir 2025 ini mungkin akan menjadi 1,5. Nah, kalau 1,5 itu masih di bawahnya kebiasaannya dia. Biasanya psikologinya manajemen kalau dia itu punya saldo atau punya keuangan itu di bawah rata-rata, biasanya itu cenderungnya lebih khawatir gitu. Nah, ini di saldo laba. Kita coba lihat cash-nya ya. Nah, ini yang agak menyenangkan bagi kita sebagai seorang investor ya. Setara kasnya itu 1,5 miliar dolar. Berarti sebenarnya ini biasa. Harapannya di tahun 2025 akhir dia bagi interim. Seperti biasa-biasanya kalau dia bagi 2, ya berarti interimnya hampir akhir tahun gitu. Kemudian finalnya nanti di tahun 2026 ya. Bulan Mei, bulan April gitu. Seperti Adro maksudnya.
Nah, apakah ini nanti kebiasaannya sama seperti Adro atau tidak? Ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Artinya dengan kas yang ada ini memungkinkan sebenarnya dia bagi dividen di akhir 2025. Kenapa seperti itu? Walaupun kebiasaannya dia pegang cashnya segini gitu loh, 2,5. Nah, kalau saya lihat di Stockbit, kas setara kasnya ini hitungannya triliun ya teman-teman ya, ini rupiah. Jadi harus dikonversi dulu. Jadi ya udah gitulah ya. Pokoknya ribet ini saya kalau harus konversi. Tapi sebenarnya bagus, maksudnya bagus tuh gini. Di akhir 2024 dia punya 24 T. Ya, betulkah? Ya, 24 T, 2023 39 T, 2022 52 T, 2021 21 T. Kalau 2021 T ini after COVID, berarti 24 ini sebenarnya sudah lebih baik ya daripada COVID secara kas. Bukan secara performa keuangan ya. Jadi secara psikologinya manajemen pun mestinya biasa gitu. Karena udah pernah mengalami kondisi itu. Kan kas setara kas ini nggak murni kas duit bang. Ya memang nggak murni gitu. Tapi kita kan alhamdulillah. Kita kan analisa cepat saja. Mana yang bisa dilihat secara cepat sekilas, kita paham, yaitu yang kita pakai. Terus kalau dilihat dari EPS, ini berarti di sekitar 2.512 rupiah per lembar saham. Maka kita bisa simulasikan kalau 2512 di dividen payout rasionya 45, berarti kemungkinan dia bagi dividen kan sampai 17% di harga sekarang ya, atau 1.130. Tapi mereka bagi dividen bukan dari sini ya, kalau dilihat dari prospektusnya dia pada waktu mau IPO. Pada waktu IPO itu kalau nggak salah memang 2025 tahun bukunya. Jadi tahun buku 2024 itu nggak dihitung. Artinya ini belum bunyi ya teman-teman ya. Hanya sebagai estimasi saja. Kalau 2025 dia menghasilkan 2.500 juga, berarti kemungkinan bagi dividennya berapa sih? Gitu. Namanya kan kita menghitung peluang gitu. Nah, kalau nggak segini berapa bang? Nah, kita anggap aja dia turun labanya karena harga batu bara juga turun nih ya. Kalau lihat harga batu bara turun terus ya teman-teman ya. Ini di Desember itu sekitar 123 dolar ya. 123 dolar Desember. Sekarang 101, sudah turun 20%. Kalau turun 20% ini menekan nggak? Ya pasti menekan. Nah, kita estimasi aja. Balik lagi, kita bicara mengenai peluang. Bagaimana kita bisa mengotak-atik peluang itu yang ada. Kita estimasikan misalnya turunnya worst case adalah 50% ya. Tadi kan turun 20%. Oke, sampai akhir tahun kita estimasikan misalnya turun sampai 50% dari hasil 2024. Kita kalikan aja 0,5. Maka EPS-nya jadi 1,256. Kalau diasumsikan dividen payout rasionya 45% juga, maka dia bagi dividen sekitar 565 rupiah atau sekitar 8,9%. Itu kalau turun 50% pendapatannya dia. Kalau turun 20% bagaimana? Berarti sekitar 14% dengan asumsi dividen payout rasionya 45. Nah, sekali lagi ini tidak ada salah benar dengan posisi begini. Semua kita hanya menghitung masalah peluang. Namanya investasi selalu begitu. Jadi, tolong lakukan riset sendiri. Ini bukan rekomendasi jual atau rekomendasi beli. Review ini biasa saya lakukan dan kebetulan aja dia lagi bahas laporan keuangan closingannya. Kemarin Astra Internasional juga saya bahas sekilas. Pokoknya saham-saham yang masuk di list saya itu saya bahas saja. Dan kebetulan AD ini masuk nomor 2 di list saya. Sehingga pasti saya bahas gitu. Dan yang saya bahas biasanya yang saya masukkan ke list kan saham-saham syariah yang untuk saya apa istilahnya bidding lah ya. Bidding itu untuk dilihatin gitu. Apakah semua saya beli? Ya belum tentu. Ada beberapa list di sini ada 70, 80, 90 saham. Apakah semuanya dibeli? Belum tentu.
Tapi aturannya pengennya adalah belinya itu maksimal 15 untuk dividen investing. 10-15 itu masih bisa ideal untuk kita pantengin ya satu-satu. Tapi dengan saya punya sistem monitoring seperti ini, sebenarnya di atas 15 saya masih bisa memonitor. Tapi saran saya, kalau teman-teman mau dividen investing, ikutin aja yang sudah banyak dilakukan orang lah. 10-15 saham itu paling ideal. Syukur-syukur bisa 10 ya. Nah, gimana kalau kita simulasi dividennya dia, taruhlah angkanya tadi kita anggap turun 20% dulu berarti 14%. Dan ini nggak bakalan tetap ya 14% itu setahun 14% terus hasilnya. Itu nggak begitu ya teman-teman. Ini bukan bunga berbunga karena dividen itu namanya bagi hasil. Bagi hasil tuh hasilnya bisa naik bisa turun. Serunya di sana. Nggak tetap, nggak kayak bunga bank, bunga deposito, nggak begitu. Jadi kalau kita simulasikan 14% dengan modal awal 50 juta dan nabung pertama tiap bulan itu adalah 2 juta dan hasil dividen tahunan tidak kita ambil, kita reinvestasikan kembali, maka dalam periode waktu 25 tahun, artinya tahun ke-20 itu di sini, kemudian tahun ke-25 di sini, investasi kita yang awalnya di tahun pertama itu 74 juta, di tahun ke-25 menjadi 6,4 miliar. Atau dividennya kalau masih konsisten 14% setahun, 896 juta per tahun atau 74 juta per bulan. Jadi kalau kita umur sekarang itu di umur 25 berarti umur 30 tahun ya. Umur 30 tahun nabung saham 2 juta per bulan dengan modal awal tadi 50 juta di awal. Nanti pada waktu pensiun di umur 55 dia bisa menerima dividen dengan 74 juta per bulan. Kan oke gitu loh, kan lumayan. Ya, dibandingkan dengan dia tabungannya di sini. Dia hanya nabung sekitar 2 juta sampai periode kelima itu 4 juta 100. Tapi dividennya dia dapat dari 2 juta per bulan sampai 74 juta per bulan. Kalau dilanjutin lagi gimana Bang 5 tahun berikutnya jadi sampai 30. Dari 74 jadi 148 juta per bulan. Atau tabungannya setelah 30 tahun itu jadi 12 miliar pegangan. Atau 1,7 miliar per tahun dia punya dividen. Dengan catatan ini disclaimer-nya ada. Yang 14 ini hanya simulasi saja. Supaya kita punya gambaran. Namanya mensimulasikan kan kita menggambarkan. Memproyeksikan apa yang ada di otak kita itu kemudian divisualisasikan di sini. Gitu. Pasti begitu ya? Enggak pasti begitu. Itu sudah rumus. Dan gini, di pasar saham itu kita kalau buat kayak saya, orang profesional yang bekerja ya, tujuan saya nggak cari kaya di pasar saham itu. Tujuannya adalah menggandakan uang atau mempekerjakan uang gitu loh. Terus pendapatan untuk nambahnya gimana, Bang? Supaya kaya bagaimana, Bang? Ya karena kita profesional ya kita kerja. Nah, uangnya tadi juga kerja. Tapi uang yang kerja ini jangan diharapkan menjadikan kita kaya. Yang kita harapkan adalah uangnya ini kita gulung sehingga size-nya makin besar, leverage-nya makin bagus. Hasilnya jadi makin bagus. Di pasar saham, pegang 100 juta, 200 juta, dengan pegang 1 miliar sama 2 miliar, daya ungkitnya jauh sekali teman-teman. Apalagi pegang yang ini. Ketika di tahun ke-30, kita sudah punya porto 12 miliar. Jauh sekali. Karena sifatnya pakai apa? Percentage. Dan 12 miliar ini gede nggak di pasar saham? Sedikit. Dikit. JP Morgan aja tadi transaksi 1,5 triliun. Satu hari. Itu satu broker loh. Nih, BK. Net value 426 miliar. Kalau Anda cuma pegang 12 miliar itu kecil banget. Jadi kalau pegang 100 juta, 200 juta, kita ini retail-retail kecil gitu. Biasa aja. Ya, saya nggak mengecilkan angka ya. Maksud saya nggak mengecilkan angka tuh maksudnya gini, nggak meremehkan teman-teman yang punya modal di situ ya. Saya pun belum tentu modalnya segitu gitu loh. Dan saya nggak perlu buka portofolio untuk meyakinkan teman-teman ya. Buat apa? Nggak perlu buat saya. Karena saya bikin YouTube begini juga
sifatnya hanya ngerekam apa yang saya pikirkan, kemudian saya share. Syukur-syukur bermanfaat, udah gitu aja. Katanya kita butuh profiling diri kita. Nah, ini salah satu profiling saya. Kalau saya di saham, saya apa ya istilahnya ya, berkecimpung di situ supaya ada perjalanan yang tercatat. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.